Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan coba untuk membuat website booking travel dengan menggunakan WordPress dan plugin utamanya adalah Krokoblock. Untuk detailnya nanti teman-teman, untuk demonya ya, teman-teman bisa akses di sini ya, di dafdigital.my.id. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas secara garis besar ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai CPT atau Custom Post Type Tour, lalu nanti ada listing tour atau katalog produk atau katalog tournya, lalu ada form untuk booking ya, lalu detail tour atau single post, lalu test booking yang mungkin nanti kita bisa larikan ke dalam email ya. Nah, untuk durasi dari video ini akan saya batasi teman-teman, mungkin di 1 atau 1,5 jam ya maksimal ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti untuk akses detailnya ya, akses secara detail mungkin pembahasan mengenai repeater ataupun pembahasan mengenai pembuatan filter atau pembahasan desain dari halaman home, kemudian pembahasan artikel dan yang lainnya ya, ataupun mungkin mengenai option page itu akan ada di kursus ya teman-teman. Nanti linknya ada di deskripsi video. Dan ketika video ini dipublish harganya masih promo teman-teman, hanya Rp69.000 ya. Atau teman-teman nanti bisa akses di sini di kelaswordpress.com. Nanti teman-teman bisa ke sini ya, ke kursus website travel. Nah, teman-teman bisa lihat detailnya di sini nanti ya. Dan nanti juga teman-teman bisa ketika klik di sini nanti akan muncul sebuah video untuk penjelasan secara detailnya lagi. Teman-teman bisa lihat di situ ya untuk detail dari kursus yang akan kita pelajari. Akan tetapi kalau teman-teman belum mau ambil course ya, teman-teman bisa ikuti materi kali ini ya. Tetapi saya akan bahas secara garis besarnya saja ya. Oh ya, bagi teman-teman yang mengambil course nanti juga bisa mendapatkan file project ya. Artinya demo yang di sini untuk filenya akan saya sertakan ya. Oke, jadi sekarang kalau teman-teman ingin mengikuti video ini, pastikan teman-teman sudah melakukan instalasi WordPress-nya ya. Jadi di sini saya akan instalasi WordPress dulu teman-teman. Oke, di sini saya sudah install teman-teman. Saya akan login ke dashboard webnya ya. Nanti teman-teman bisa install tema ke bagian appearance, themes. Di sini add new ya. Silakan teman-teman cari namanya Astra untuk temanya. Klik install. Lalu klik activate ya. Oke, untuk pluginnya teman-teman silakan ke bagian plugin, add new. Nanti silakan teman-teman install plugin Elementor Pro, lalu Krokoblock dan yang lainnya ya. Jadi teman-teman kalau Krokoblock dan Elementor Pro harus beli ya. Silakan teman-teman beli terlebih dahulu lalu diinstal. Nah, nanti untuk pluginnya saya akan tunjukkan dulu ya. Ada beberapa plugin yang harus kita install teman-teman. Nanti teman-teman silakan install sendiri ya. Nah, di sini nanti yang utama ada pasti Elementor Pro, teman-teman silakan install. Lalu nanti dari Krokoblocknya ada Jet Engine, kemudian ada Jet Engine Stream Callback ya, Jet Form Builder teman-teman bisa catat, lalu Jet Plugin Dynamic Data Add-on, Jet Smart Filter, lalu ada Jet Tab ya. Nah, seperti ini. Kalau WP Form ini nggak kita gunakan ya teman-teman. Jadi plugin utamanya itu ya, ada Elementor Pro, Jet Engine, saya ulangi lagi ya, Jet Engine String Callback, Jet Form Builder. Ini bisa gratis ya Jet Form Buildernya teman-teman. Nanti tinggal cari di WordPress-nya. Lalu Jet Plugin Dynamic Data Add-on, Jet Smart Filter dan Jet Tab. Oke, saya akan contohkan satu saja teman-teman. Nanti yang lainnya silakan teman-teman cari sendiri. Atau teman-teman bisa beli sih ya. Kalau Krokoblock teman-teman bisa akses di krokoblock.com, nanti ke bagian pricing ya di sini, dan elemen di sini ya. Nanti silakan teman-teman beli. Kemudian Elementor ada di elementor.com, teman-teman juga bisa beli nanti di sini ya, di bagian page builder plugin. Nah, seperti itu ya.
atau teman-teman bisa gunakan jasa install. Nanti linknya ada di kontak ya kalau teman-teman mau pakai jasa install. Atau kalau teman-teman ambil kelas, nanti saya sertakan untuk plugin untuk pembelajarannya ya teman-teman. Oke, seperti itu ya kira-kira. Oke, saya akan contohkan satu jet form builder ya. Caranya seperti ini teman-teman, tinggal dicari. Nah misalnya ini bukan misalnya ya, tapi memang ini plugin yang kita gunakan untuk membuat form. Jet form builder dynamic blocks form builder, install now. Lalu klik activate ya teman-teman. Nah seperti itu ya untuk menginstal plugin. Di sini teman-teman bisa lihat ada jet form builder. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk plugin. Silahkan yang lainnya teman-teman install sendiri ya. Oke teman-teman, berikutnya saya akan jelaskan mengenai custom post type ya. Jadi sederhananya custom post type itu ya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai WordPress ya, di sini kita bisa lihat teman-teman ada post. Nah kalau kita add new ataupun kita menambahkan kategori, teks dan yang lainnya, nah ini dibuat dengan menggunakan custom post type. Oke, jadi kalau di demo websitenya ya teman-teman, kalau kita akses di sini custom post type itu seperti nama tournya ya, atau nama produknya itu sendiri. Lalu misalnya kita menampilkan harga, kemudian durasi, ataupun misalnya kalau kita klik detail nanti ada deskripsi dan seterusnya. Nah itu diambil dari custom post type ya teman-teman. Jadi biar teman-teman tidak mengedit manual ke depannya menggunakan Elementor, ketika teman-teman menambahkan data di dalam sini, maka nanti langsung tampil ke front end-nya ya, atau ke depan atau ketampilan dari website kita. Nah itu kita menggunakan custom post type. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan mungkin beberapa saja ya teman-teman. Untuk custom post type-nya, teman-teman ke bagian Jet Engine, lalu ke bagian custom post type. Nah, di sini kita add new teman-teman. Kita buat namanya tour ya. Tour seperti ini. Oke, kita klik, lalu scroll ke bawah ke bagian advanced setting teman-teman. Kita tambahkan di sini adalah fitur image atau thumbnailnya. Nah, kemudian kita bisa ganti nih teman-teman ikonnya kalau teman-teman ingin mengganti ya, mungkin pakai mana ya, pakai terserah teman-teman nanti ya, pakai yang mana. Misalnya pakai ini boleh. Nah seperti ini ya misalnya. Lalu kalau teman-teman tambahkan add post type, maka nanti akan muncul di sini post type tour ya. Nah kemudian teman-teman bisa tambahkan meta field. Nah meta field ini adalah yang berisi data-datanya ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan tambahkan beberapa saja teman-teman ya. Yang pertama new meta field, mungkin kita bisa tambahkan untuk harga ya, harga seperti ini. Kita klik sembarang, kemudian di bagian sini untuk field type-nya teman-teman kita akan gunakan number. Kemudian di sini teman-teman kita bisa ubah jadi underscore pricing gitu ya. Nah seperti ini ya di bagian name ID-nya. Lalu kita meta field lagi teman-teman, tambahkan meta field baru. Apa ya, mungkin durasi gitu ya teman-teman. Jadi lama perjalanan ya. Lama perjalanannya berapa menit atau berapa jam atau berapa hari seperti itu ya. Kita klik di sini, kita biarkan teks saja. Jadi di sini kita sudah menambahkan dua meta field, mungkin dua lagi ya teman-teman. Saya tambahkan dua lagi. Di sini minimal umur gitu ya. Jadi kalau website travel biasanya dia ada minimal umurnya ya teman-teman. Mungkin 7 tahun ke atas atau 10 tahun atau khusus untuk remaja ke atas atau khusus orang dewasa saja. Nah itu tergantung ya. Di sini minimal umur saya biarkan teks untuk field type-nya. Nah berikutnya new meta field teman-teman, kita bisa tambahkan namanya galeri gitu ya. Galeri tour mungkin ya kita tambahkan di sini. Oke, kita klik sembarang teman-teman. Lalu di sini untuk field type-nya kita arahkan ke bagian galeri. Nah value formatnya kita pilih array with media and URL.
lalu kita update post type ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau teman-teman lihat di sini di bagian tour ya, lalu di sini masih kosong, kita bisa add new. Nah, di sini nanti teman-teman bisa input datanya ya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan satu lagi ya teman-teman, yaitu mengenai taksonomi ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan taksonomi. Taksonomi itu seperti kategori. Di sini saya akan contohkan satu saja ya teman-teman. Misalnya kita ingin menambahkan taksonomi kota ya, atau tour kita nanti masuk ke kota mana gitu ya. Oke, teman-teman bisa ke bagian chat engine, lalu ke bagian taksonomi. Kita add new teman-teman. Oke, saya akan masukkan di sini untuk taksonominya ya. Untuk taksonominya mungkin kota taksonomi gitu ya. Oke, kita klik. Kemudian di bagian advanced setting saya biarkan default, lalu ke bagian di sini post type-nya kita arahkan ke bagian tour teman-teman ya. Nah, seperti ini saja. Lalu kita bisa add taksonomi. Nah, sekarang sudah muncul teman-teman di sini. Kita tambahkan kota dulu ya. Oke, misalnya kotanya ada di mana ya? Ada di Riau gitu ya. Iya, Riau misalnya ya. Kita add new tag. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau di kursus, teman-teman bisa menambahkan gambar di sini ya. Tapi ini di YouTube saya biarkan seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa tambahkan tour di sini. Oke, saya akan contoh input. Saya akan samakan dengan ini ya, teman-teman, yang ada di sini. Yang ada di website kursusnya ya, yang sudah jadi. Tadi kan ada di Riau misalnya. Ini ya. Saya contohkan ini saja. Saya nggak yakin ini teman-teman dari Riau atau dari mana. Ini hanya contoh saja ya. Di kanan simpan gambar. Oke, saya copy. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan namanya. Oke, lalu kita bisa masukkan harganya misalnya 45.000. Lalu durasinya 1 hari, misalnya umurnya minimal 17 tahun misalnya. Kemudian gambar tadi set di sini. Tadi sudah kita download kan teman-teman ya. Kita tarik. Nah, seperti ini ya. Lalu set fitur image. Kemudian apa lagi? Kota ya. Kota kita cari Riau. Nah, misalnya seperti ini. Ini ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini. Oh ya, untuk galeri ya teman-teman, galeri kita bisa download dulu ya. Misalnya gambar di sini. Oke, galeri, choose media teman-teman di sini. Lalu kita bisa tarik filenya. Nah, misalnya kita upload 3 ya. Choose media, lalu teman-teman bisa klik publish. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman gambarannya. Kemudian, oh ya, kita tambahkan satu post type lagi teman-teman, mungkin untuk deskripsi ya. Jadi ke bagian CPT post type ya, maksudnya dari tour ini kita tambahkan deskripsi mungkin ya, deskripsi. Jadi ke bagian new meta field teman-teman bisa tambahkan di sini deskripsi gitu. Oke, kita klik dan kemudian teman-teman bisa akses di sini. Untuk field type-nya ubah jadi ini ya, lalu klik update post type. Nah, kita kembali ke bagian tour, teman-teman klik. Kita siapkan text lorem ipsum ya, misalnya saya copy dari sini. Oke, kita klik edit di sini teman-teman. Nah, ini ya sudah muncul. Kita tambahkan deskripsi lalu kita update. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Berikutnya ini kan sudah ya teman-teman, berarti berikutnya kita akan membahas untuk CPT sudah ya. Berikutnya kita akan bahas mengenai listing dan listing tour ya. Jadi listing tour itu untuk katalognya. Kalau teman-teman akses di website contoh itu, nah seperti ini ya. Ini yang disebut dengan katalog. Jadi saya akan berikan gambarannya ya teman-teman. Pastikan teman-teman ke bagian chat engine,
lalu ke bagian listings di sini. Nah, kita add new. Nah, nanti teman-teman perlu mengarahkan sortnya ini ke bagian post ya. Lalu untuk from post type-nya, teman-teman arahkan ke bagian CPT tour ya. Tergantung nanti teman-teman ingin membuat listing tersebut untuk apa. Kita kasih nama listing tour gitu ya, misalnya di sini. Lalu teman-teman bisa create listing item. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini nanti teman-teman bisa atur settingannya di bagian listing settings. Misalnya jadi 350. Kemudian kita buat clickable. Nah, kalau kita lihat contoh berarti dia seperti ini ya. Oke, berarti ada section pertama. Kemudian di sini kita bisa cari namanya dynamic image teman-teman ya. Jadi kalau CrocoBlock itu ada fitur dynamic. Nah, nanti teman-teman tinggal cari nih ingin menampilkan apa. Apakah dynamic field, dynamic link, dynamic meta, dan yang lainnya ya. Oke, kita ambil dynamic image ya, karena kita menampilkan gambar. Nah, benar ya, kita ambil dari post thumbnail ya. Kemudian teman-teman di sini kita kasih background putih ya ke bagian section style, dan di sini kita ubah warnanya jadi putih. Oke, lalu teman-teman klik di sini, masukkan namanya inner section atau bagian dalam ke sini ya. Kemudian kita klik kanan kolom yang ini, teman-teman delete. Yang ini teman-teman klik, lalu ubah di sini jadi 300 lebarnya ya. Lalu teman-teman bisa ke bagian kolom yang ini, klik, lalu ke bagian style, kita kasih background di sini warnanya putih. Oke, setelah itu teman-teman bisa lihat di sini ada post title ya, namanya ini, atau dynamic field dari postingan kita. Judulnya ini ya, teman-teman bisa cari di widgetnya, namanya dynamic field ya. Yang ini teman-teman tarik, nah ke sini, lalu teman-teman biarkan arahnya ke title. Nanti teman-teman bisa atur stylenya ya. Di sini saya biarkan default seperti ini, atau kita perbesar ya style di bagian font, kita buat 20 misalnya ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk berikutnya ada harga dan hari ya. Oke, berarti teman-teman cari lagi di sini namanya harga dan durasi ya maksudnya. Nah, teman-teman cari di sini namanya dynamic field, masukkan di sini, lalu sortnya teman-teman arahkan ke metadata, dan meta fieldnya teman-teman arahkan ke harga. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk simbol mata uang dan juga apa ya, dan ini, dan icon ini teman-teman bisa atur di bagian sini. Oke, yang pertama di bagian filter output, teman-teman arahkan callbacknya ke bagian format number. Lalu di sini decimal pointnya diubah jadi koma, dan thousand separatornya teman-teman ubah jadi titik. Kemudian di bagian decimal point teman-teman kosongkan atau buat 0. Lalu di bagian custom filter output teman-teman bisa tambahkan currency ya, atau lambang mata uang di depannya seperti ini. Kemudian teman-teman masukkan icon di sini ya, cari price gitu ya, atau dolar ya mungkin. Nah, misalnya ini klik dan sisipkan atau insert. Nah, seperti ini ya. Berikutnya tinggal teman-teman klik kanan, lalu gandakan atau duplikat meta fieldnya, teman-teman arahkan ke bagian durasi. Nah, seperti ini ya. Kemudian teman-teman format numbernya dinonaktifkan, dan di sini teman-teman ubah jadi seperti ini, hari ya. Nah, seperti ini di depannya. Nah, seperti ini ya. Tinggal teman-teman atur di bagian advance. Nah, di sini kita matikan marginnya, kita matikan linknya, dan margin atas buat minus ya. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, seperti ini ya. Lalu teman-teman bisa klik di bagian kolom, ke bagian style, lalu ke bagian border, box shadow. Nah, misalnya seperti ini. Lalu yang ini teman-teman klik di bagian intersection ya. Teman-teman ke bagian advance, buat persen, kita nonaktifkan linknya. Nah, seperti ini ya. Sip, baru teman-teman klik update. Nah, nanti untuk menampilkan listing ini, teman-teman tinggal panggil di halaman yang teman-teman ingin buat ya. Sebagai contoh gini ya teman-teman, ini kita bisa akses ke dalam dashboard web ya. Dan teman-teman ingat namanya tadi adalah listing tour ya. Nah, teman-teman tambahkan halaman, kita klik add new ya. Kalau teman-teman belum buat halaman,
kita tambahkan halaman home misalnya, lalu teman-teman klik publish. Oke, teman-teman view, klik kanan ya di bagian view page, buka link di tab baru. Nah, ini masih kosong, teman-teman tinggal edit dengan Elementor. Nah, kemudian teman-teman cari di sini namanya listing ya. Nah, listing grid gini, kita tarik ya. Lalu teman-teman cari di sini namanya listing yang kita buat tadi, yaitu listing tour. Nah, kira-kira seperti ini. Baru nanti teman-teman silakan atur kolom numbernya di masing-masing device. Klik update. Nah, teman-teman sekarang coba klik halaman home kembali. Sip, kita sudah berhasil teman-teman untuk membuat custom post type dan juga membuat listingnya ya. Kalau teman-teman klik, nah ini mengarahkan ke detailnya ya, tetapi detailnya belum kita buat, mungkin kita akan buat nanti ya. Oke, sekarang di sini teman-teman bisa kembali ke dashboard website dan selanjutnya kita akan melakukan pembuatan form terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk membuat form ya. Jadi di sini fiturnya kita dari Jet Form Builder teman-teman. Silakan ke sini, teman-teman bisa add new. Oke, lalu teman-teman bisa kasih di sini booking gitu ya. Oke, untuk untuk bookingnya, untuk formnya namanya. Lalu di sini saya akan buat underscore tour ID gitu ya. Tour ID teman-teman. Kemudian current post ID di sini ya. Saya coba klik lagi, oke sudah berubah. Yang ini teks, mohon maaf, apa ini namanya? Untuk teks ini teman-teman langsung ganti saja di sini jadi, oh sorry, ini bukan, kita ubah dulu jadi heading field. Oke, lalu kita ubah di sini jadi apa ya? Pilih tanggal gitu ya teman-teman. Pilih tanggal ini nanti digunakan untuk memilih kapan sih pendaki atau bukan pendaki ya, yang membooking ini akan melakukan traveler gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu di sini sudah ada dua bagian ya. Yang pertama untuk tour ID, lalu pilih tanggal. Nah berikutnya kita bisa tambahkan blok baru teman-teman. Di sini kita cari tanggal ini ya, date field. Nah kita klik teman-teman. Kemudian teman-teman nanti bisa ubah di sini untuk tanggal ya. Tanggal di sini kita ubah jadi traveler date gitu ya. Oke, ini sudah ada sih. Mohon maaf teman-teman. Saya lihat di sini ke monitor yang lain ya, jadi kurang fokus. Saya kira tadi ada di monitor yang saya pakai ini teman-teman, saya menjelaskannya. Ternyata ada di monitor yang satunya. Oke, jadi di sini untuk labelnya kita buang teman-teman. Kita input saja untuk bagian field name-nya. Jadi seperti ini, travel date ya teman-teman, atau tanggal. Nah di sini ya teman-teman, saya akan input di sini. Kemudian kita coba klik, lalu kita naikkan teman-teman. Oke, lalu berikutnya kita tambahkan blok lagi teman-teman. Di sini kita tambahkan, lalu kita cari heading field teman-teman ya. Nah ini ya, kita klik, lalu kita kasih labelnya di sini detail travel gitu ya, atau detail yang ingin membooking siapa gitu ya, detail travel. Oke, kalau teman-teman naikkan. Nah di sini silahkan di
Oh ya, kalau teman-teman ingin klik publish, silahkan di publish. Kemudian di bagian detail travel ini seperti nama ataupun misalnya email, nomor telepon, dan jenis kelamin ya teman-teman. Oke, berarti kita langsung klik di sini di bagian blog. Kita cari namanya text field ya teman-teman. Nah, kemudian kita kasih nama di sini, nama lengkap gitu ya, nama nama lengkap. Oke, lalu di bagian field name-nya saya akan kasih seperti ini ya, order underscore nama underscore lengkap ya. Lalu kita naikkan teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan field baru lagi di sini atau blok baru lagi. Kita arahkan text field teman-teman. Nah, di sini kita ubah jadi email gitu ya. Kemudian di bagian fieldnya kita biarkan email. Kita naikkan ke atas. Lalu di sini teman-teman kita bisa klik update terlebih dahulu. Berikutnya kita tambahkan untuk jenis kelamin ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di bagian contoh ini, nah ini ya, kita lihat looking now. Nah, di sini ada jenis kelaminnya. Di sini sifatnya opsi, bukan opsi ya, tapi pilihan. Iya sih, opsi atau pilihan ya teman-teman. Di sini kita tambahkan blok. Kita cari namanya radio field ya. Nah, di sini kita inputkan jenis kelamin gitu ya teman-teman. Jenis kelamin. Kita klik sembarang. Oke, untuk field name-nya kita biarkan ya teman-teman. Lalu di sini kita atur untuk itemnya, manage item. Yang pertama laki-laki gitu ya. Kita copy teman-teman di sini. Lalu update. Kita klik lagi. Di sini manage item, kita add new option. Di sini kita masukkan perempuan gitu ya. Oke, lalu kita copy teman-teman. Kita masukkan di sini, lalu kita update. Oke, kita naikkan teman-teman di sini ya. Nah, setelah itu kita tambahkan blok baru lagi di sini. Kita cari text field teman-teman. Kita input di sini untuk telepon ya, di bagian labelnya telepon. Nah, seperti ini ya. Fieldnya kita biarkan seperti ini, lalu teman-teman naikkan. Oke, di bagian email teman-teman coba klik, lalu di bagian sini. Nah, di bagian field type-nya teman-teman arahkan ke email. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan di bawahnya adalah tanggal lahir gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita bisa klik di sini teman-teman, tambahkan blok ya, lalu kita cari date field ini ya, lalu kita input di sini tanggal lahir gitu ya, tanggal gimana sih tulisannya teman-teman, TANGGAL ya, tanggal lahir gini ya. Oke, lalu field name-nya biarkan tanggal lahir seperti ini. Kita naikkan ke atas. Nah, berikutnya kita bisa menambahkan di bawahnya untuk hidden field ya. Jadi kita akan hidden di sini. Kita cari blok baru. Kita cari namanya hidden ya. Hidden field. Nah, ini ya. Oke, kita masukkan di sini name of tour gitu ya. Nama tour, lalu di sini kita arahkan ke bagian current post title teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini coba kita klik name ya teman-teman, name. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa klik lagi di sini. Nah, kita cari hidden field lagi yang ini. Lalu teman-teman klik di bagian sini, di bagian hidden fieldnya ya, field name-nya maksudnya, ketikkan pricing gitu ya, atau price boleh. Kemudian di bagian sini teman-teman arahkan ke bagian current post meta, lalu di sini teman-teman masukkan underscore pricing.
Jadi ini diambil dari metafield yang teman-teman input tadi ya, yang teman-teman buat di bagian custom post type tour. Oke, seperti ini dulu, coba teman-teman update. Nah, kemudian oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Kita coba klik kanan di bagian sini. Kita coba ke ini sambil menunggu update ya teman-teman, kita biarkan dulu. Sambil menunggu tersebut, teman-teman ke bagian di bagian form, teman-teman ke bagian jet form. Silakan teman-teman atur di bagian action submit ya. Oke, di bagian sini ya. Yang pertama teman-teman silakan pilih insert update post. Atau ini di bagian sini teman-teman, kita tidak setting dulu ya untuk insert update postnya, karena nanti kita akan bahas ini di kursus ya teman-teman, kalau ingin melihat detailnya. Jadi saya akan langsung arahkan ke bagian send email. Coba saya akan setting, lalu saya akan mail to admin ya. Pertama saya akan kirim ke admin, lalu di bagian sini teman-teman bisa ubah untuk untuk subjeknya, misalnya misalnya pesanan baru gitu ya. Oke, teman-teman bisa atur di sini gini ya misalnya. Lalu di bagian content type nya teman-teman bisa arahkan ke HTML. Nah, di sini nanti teman-teman bisa atur untuk konten yang akan disubmit ke admin ya. Jadi kalau admin mendapatkan order dari sini, dari travel terkait ya, atau dari produk terkait, maka nanti admin mendapatkan email. Nah, kemudian di sini nanti untuk kontennya ya. Oke, coba kita update dulu teman-teman. Lalu di sini kita update ya. Oke, post sudah diupdate. Nah, sambil menunggu, maksudnya kita coba buat single post dulu teman-teman. Di bagian template, lalu save template ya. Lalu add new. Nah, di sini kita buat single post, lalu kita kasih nama misalnya detail tour gitu ya. Klik buat template teman-teman. Nanti kita akan langsung panggil formnya, kemudian kita akan coba check out apakah berhasil atau tidak ya. Oke, di sini saya akan langsung close teman-teman. Kemudian di sini saya akan panggil formnya pakai jet form ya. Nah, tadi formnya yang kita buat silahkan dipanggil namanya booking. Oke, di sini sudah ada formnya. Coba kita publish teman-teman. Add kondisi. Kondisinya kita pilih di sini adalah tour ya. Oke, tour dan save and close. Kemudian teman-teman kembali ke sini, coba diklik. Maka nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, sekarang coba kita tes teman-teman apa yang akan terjadi. Kita akan pilih tanggal di sini untuk tanggal tour kita ya. Oke, misalnya tanggal 31 Agustus, lalu namanya misalnya Rudy, ini alamat email, nomor telepon, lalu saya akan pilih tanggal lahir di sini. Nah, untuk data yang lainnya kalau teman-teman ingin ditambahkan silahkan coba klik submit teman-teman. Apa yang terjadi ya? Oke, katanya sukses teman-teman. Berarti di sini sebenarnya untuk order sudah sukses. Saya akan coba cek email saya sebagai admin ya. Oke, saya akan akses dulu emailnya teman-teman. Di sini saya pakai hostingan ID ya. Email saya langsung di sini sih teman-teman. Di member area dari hostingnya, di cPanel-nya. Oke, saya akan akses dulu ya teman-teman untuk emailnya. Apakah ada email masuk atau tidak? Coba ya di sini teman-teman kita coba cek email. Oke, di sini sudah ada pesanan baru nih, subjek yang kita tentukan tadi di dalam formnya tadi ya. Kalau kita lihat di bagian sini, nah ini ya pesan baru. Kemudian untuk teksnya kita masih menggunakan default ini. Nah, kita lihat di sini pesan baru. Hai admin, nah katanya dapat order ya. Nah, kemudian teman-teman bisa meredirect, bukan meredirect ya.
di sini kan tadi kita buat apa ya teman-teman, kita booking tadi ya. Nah, kita juga bisa mengatur bahwa nanti si user bisa mendapatkan email ya. Oke, kalau sekarang kita coba atur dulu teman-teman, di bagian formnya harus diatur dulu ya. Jadi post action submit ini ketika di post itu apa sih respon yang kita inginkan. Berarti kalau ke email user berarti teman-teman new action di sini ya. Nah, ini kan email ya, kita atur. Kita arahkan ke bagian email from submit form field. Nah, di sini teman-teman cari namanya email. Oke. Lalu reply to-nya nggak usah ya. Nah, teman-teman bisa atur subjeknya. Misalnya apa? Segera bayar gitu ya. Ini contoh saja, nanti teman-teman bisa atur sendiri untuk subjeknya. Lalu untuk bagian content type-nya kita pilih HTML. Nah, kita akan isi teman-teman di sini. Misalnya halo, nama yang order. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada konten. Nama order siapa? Nah, misalnya halo di sini nama ya teman-teman. Nama itu kita pakai order nama lengkap ya. Halo, nah gitu ya. Kemudian ini adalah orderan Anda gitu ya. Orderan Anda. Misalnya ya, ini contohnya saja, misalnya nama produk gitu ya. Atau nama tour. Oke. Kita pilih di sini. Nah, nama turnya apa? Nama tur adalah name of tour. Nah, seperti ini ya. Total berarti total yang harus dibayar. Content type. Nah, di sini totalnya adalah price. Oke, seperti itu saja. Kemudian kita coba update teman-teman. Kita update di sini lagi. Nah, sekarang coba saya akan klik lagi di sini. Saya akan melakukan order ulang ya. Oke, saya akan order. Di sini saya akan masukkan namanya misalnya Rahmat gitu ya. Kemudian email, saya akan pakai email ini. Kemudian di sini saya akan masukkan data-data yang lainnya. Lalu saya akan pilih tanggal lahir, misalnya ini. Klik submit. Kita lihat apa yang akan terjadi ya. Oke, kita coba klik di sini teman-teman. Admin apakah mendapatkan email lagi? Kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada email lagi. Oke, lalu saya akan coba buka browser lain teman-teman untuk mengakses email yang kita gunakan untuk check out tadi ya. Jadi saya akan coba buka dulu emailnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini setelah saya cek, saya belum mendapatkan email ya. Jadi di sini masih kosong. Nah, di sini masih kosong ya. Kenapa? Karena saya belum melakukan settingan SMTP ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ingin mendapatkan email di posisi user juga, maka nanti silahkan dilakukan untuk settingan SMTP-nya ya. Di sini teman-teman, saya sudah pernah coba cek untuk di kursus ya, untuk di materi kursus ini berhasil karena saya sudah melakukan settingan SMTP. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya kita akan coba untuk menampilkan beberapa data di single post ya. Jadi di sini saya akan contohkan basic saja teman-teman. Tadi kan sudah ada form misalnya ya. Nah, teman-teman tinggal lanjutkan lagi tadi di sini ya, di bagian detail produknya. Oke, coba saya akses teman-teman di bagian halaman home. Nah, ini ketika kita klik, maka tampilannya seperti ini ya. Oke. Teman-teman, untuk memanggil data di sini saya akan contohkan beberapa ya. Jadi misalnya yang pertama mungkin teman-teman ingin menampilkan, coba kita lihat dulu di bagian detail post yang kita miliki atau detail tournya di sini. Ini apa saja sih data yang kita miliki. Nah, misalnya deskripsi ataupun galeri dan yang lainnya ya. Teman-teman tinggal panggil saja ke single postnya ya, atau single atau detail tournya. Oke, berarti sebagai contoh teman-teman tinggal ke sini tadi ya. Kemudian klik di sini. Teman-teman cari di widget namanya carousel ya. Misalnya kalau teman-teman ingin menampilkan gambar. Nah, ini datanya tinggal teman-teman ambil secara
dynamic ya. Apa sih yang namanya teman-teman? Image carousel ya. Nah ini nanti tinggal teman-teman arahkan ke bagian dynamic tag ya. Kemudian teman-teman arahkan ke bagian chat engine gallery. Nah di sini silahkan diatur galerinya dari galeri tour ya. Oke. Nah kemudian untuk ukurannya teman-teman bisa buat full. Oke, di sini datanya belum muncul. Teman-teman coba ke bagian pengaturan, preview settings. Nah, di sini silakan di bagian dynamic content-nya teman-teman arahkan ke bagian tour. Kita cari nama tour kita ya. Tadi apa? Danau Singkarak ya. Kita ambil salah satu contohnya lalu klik apply and preview. Maka seharusnya data di sini nanti untuk galerinya sudah tampil ya. Nah, ini contoh basic seperti ini saja teman-teman. Tinggal diklik, nanti teman-teman tinggal atur stylenya ya. Misalnya di bagian style, nah di sini di bagian image ya, kita bisa atur spasi. Misalnya kita buat seperti ini, lalu border radius misalnya 5. Nah seperti ini ya misalnya. Oke, lalu teman-teman bisa ke bagian konten. Di sini additional option, di bagian image carousel saya pilih raw saja. Nah misalnya seperti ini ya. Oke, lalu klik update. Nah kemudian untuk memanggil data lain misalnya deskripsi ataupun yang lainnya ini teman-teman cukup mudah. Jadi saya contohkan satu lagi ya, teman-teman tinggal panggil di sini misalnya dynamic field ya. Jadi kebanyakan menggunakan dynamic field, teman-teman tinggal tarik. Nah silakan diarahkan sortnya ke bagian metadata. Nah metadata yang ingin ditampilkan apa dari bagian tour ini, misalnya deskripsi ataupun minimal umur. Nah seperti itu ya, tinggal dipanggil maka nanti akan muncul. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk materi pembuatan website travel ya. Oke, di sini kalau teman-teman refresh maka nanti datanya itu akan diambil secara dynamic sesuai dengan konten yang seperti ini ya, sesuai dengan konten yang diinput. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk gambaran secara garis besar pembuatan website tour ya. Tentunya untuk detail dan beberapa bagian belum saya jelaskan di sini. Jika teman-teman ingin akses lebih fullnya secara detail dan mungkin support dan juga file project, teman-teman bisa ambil kursus ya, yang dimana ketika video ini dipublish masih ada harga promo. Teman-teman bisa klik linknya sekali lagi di deskripsi video. Oke, mudah-mudahan mudah-mudahan untuk video ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang akan membuat website travel menggunakan Krogoblog. Terima kasih.